Shalom Tiberias. Yang diberkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini. Bagaimana kabarnya setiap Jemaat Tuhan? Luar biasa, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita bangkitkan iman percaya kita di siang sore hari ini. Sama-sama kita percaya ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan Yesus. Mau Tuhan Yesus curahkan, mau Tuhan Yesus beri buat setiap kita yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh cari wajah Tuhan di siang sore hari ini. Mari umat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di siang sore hari ini. Kita mau sikapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus setiap pujian nyanyian kita pada siang sore hari. Satukan hati kita sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kembali pada siang sore hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bersatu, berkumpul, untuk kami boleh sama-sama datang beribadah, bersekutu di rumah kudusnya Tuhan pada siang sore hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan, namun kami percaya semua karena kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh indah, nyata boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pencobaan menghampiri setiap kehidupan kami, sekalipun ada pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa, namun kami bersyukur Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karena kami katakan kami bangga punya Allah yang baik, kami bangga punya Allah yang setia, yang selalu ada bagi setiap kami. Oleh karena Tuhan, kami bawa sembah, syukur, rasa terima kasih kami Tuhan Yesus lewat setiap nyanyian, lewat setiap mazmur kami pada siang sore hari ini Bapa. Biarlah Tuhan, dari awal pertengahan sampai nanti akhirnya, hanya kemuliaan, hanya hadirat Tuhan Yesus saja yang boleh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami datang menyembah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap datang menyembah Tuhan sama-sama amu Tuhan, kita mau katakan amin. Kasih kemuliaan, kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk hadirat Tuhan, bawa hidupmu sama Tuhan. Ini kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari umat Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yang mau setia sama Tuhan kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Mari sama-sama umat Tuhan angkat suaramu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Tuhan tetap memilih, Tuhan tetap memanggil setiap kami. Tuhan Yesus, Kau ubahkan kami Bapa, ubahkanku, Tuhan yang sempurnakan. Amin. Jadi gaya yang indah, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini hidup kami Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari yang percaya lebih sungguh lagi, sama-sama kan suaramu. Ini kami Bapa, oh, kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Angkat tangan kita dua-dua. Kini aku berserah. Dengar seruan di kami Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar musik memuji nama Tuhan, kita kasih sorak-sorai kemuliaan. Tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau yang kami, hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. Ajar kami setia sama Tuhan, sebab Tuhan Yesus terlebih dahulu setia bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau ikut Engkau, kami mau setia sama Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, tutup matamu sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan kita, dari hatimu kita sembah, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkanku, Kau dasar untuk kami berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Yang mau ikut sama Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Ku ikuti panggilan-Mu,
setia sampai akhir hidupku. Boleh bangkit berdiri umat Tuhan. Tutup matamu sama-sama. Kita bernyanyi dari hati kita buat Tuhan Yesus. Kini aku percaya. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu yang terjadi dalam hidup kami, itu yang mengubahkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Dasarku berharap. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Kini aku apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, serahkan semuanya sama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia yang berjanji setia buat setiap kita. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Angkat suaramu, katakan, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Jadilah kehendak-Mu. Hidup kami di tempat ini, di bumi sama seperti di sorga. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu atas hidup kami. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Yang mau setia dengar-dengaran, setia sama Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai bagi Allah yang setia. Setia ikut semangat, setia dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Sembah Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku datang memuji. Sembah Engkau, Yesus, haleluya. Ku sembah Engkau.
Haleluya, kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan nama-Nya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Kau setia, Kau mulia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku panggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami tahu dalam hidup kami, bahwa Tuhan selalu turut bekerja atas setiap aspek kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk campur tangan-Mu yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, yang sedang Tuhan Yesus buat dalam hidup kami. Bahkan untuk setiap apapun yang mau Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami. Ajar kami untuk selalu percaya atas setiap rancangannya Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami boleh selalu berharap hanya sama Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan gak akan pernah mengecewakan setiap kami. Tuhan gak akan pernah meninggalkan setiap kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami rindu bernyanyi lebih lagi bagi nama-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Mari yang percaya kuasa Tuhan, rencananya Tuhan indah buat setiap kita. Angkat tinggi tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Mari dari hati kita mau serukan di hadapan Tuhan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat apapun yang akan terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami gak mau takut, kami gak mau ragu lagi Tuhan. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Bangkitkan imanmu sama-sama. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Angkat tangan kita dua-dua, terus kita menyembah Tuhan apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita. Sebab Dia Allah yang setia, Dia baik bagi setiap kita. Amin. Ku tetap percaya. Yang percaya kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Allah kita. Ku tetap percaya,
Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari umat Tuhan yang percaya, mari umat Tuhan angkat tangan kita dua-dua. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Amin. Mari yang percaya angkat tangan kita dua-dua siang hari ini. Bangkitkan imanmu. Tuhan baik, Tuhan setia bagi setiap kita. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kasih sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang setia bagi setiap kita. Apapun yang terjadi di depan kami Tuhan Yesus, apapun setiap badai persoalan yang menghampiri, yang menerpa setiap kami nggak mau takut, kami nggak mau ragu lagi, sebab Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kami. Kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus itu yang memampukan setiap kami untuk menghadapi setiap apapun yang ada di depan kami Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hadirat Tuhan yang indah. Boleh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami pada siang sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, sukacita sorga Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab pada siang sore hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami mau memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita yang disayang Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama dengan hati bersyukur kita katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus setia, kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana, amin. Boleh sama-sama tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Sama-sama bersyukur gereja di Merias, amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita yang tidak pernah ragu sama janjinya Tuhan Yesus. Tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. mari dengan penuh ucapan syukur. Bila hatiku seperti hatiku,
Mari tepuk tangan yang percaya sama kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur sebab Tuhan baik selama-lamanya. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan Bisa lebih dahsyat lagi Timotius. dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Panggil nama. Dalam Yesus kita bersaudara. Ini ucapan syukur kami. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu siang hari ini. Kita buat syukur buat kebaikan Tuhan Yesus, amin. Kita mau percaya sama kasih Tuhan Yesus yang menuntun, yang mengubahkan setiap Bapak Ibu. Biar Roh Kudusnya bekerja dalam setiap kehidupan kita, amin. Yang bersyukur. Mari gereja di media setengah iman. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari katakan ku cinta. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu gereja Tuhan. Kita percaya Allah kita bangkit, amin. Kita percaya Allah kita hidup. Kita beri tepuk tangan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, Selamatkanlah, selamatkanlah umat. Siapa yang dahsyat? Sama-sama yang percaya. kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Mari katakan. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umat-Mu. Siapa yang dahsyat? Amin. Sama-sama. Allah bangkit, Sorakan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Tunjukkanlah. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Ini yang kami percaya. Selamatkanlah umat-Mu.
Sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah bangkit semua, hey, Allah bangkit. Sama-sama katakan Allah bangkit. Allah bangkit bersorak. Bisa lebih keras lagi, hey. Mari bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Yang percaya Allah kita dahsyat. Allah bangkit bersorak. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusku. Yang percaya Allah kita dahsyat, boleh tepuk tangan. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan, amin. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di siang hari ini, amin. Terus percaya, terus setia sama Tuhan, terus andalkan Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan umatnya, amin. Sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen, ya. Yaitu berdiam diri itu ya kita banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kemudian kita juga banyak berdoa, menyembah selalu kepada Tuhan Yesus. Apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Nah, hasilnya adalah semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Dengan banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan semakin bergaul akrab dan mengerti serta mengenal siapa Tuhan Yesus, sehingga hidup kita akan sesuai dengan rancangan juga kehendak Tuhan, dan kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Ada banyak tantangan yang akan terjadi di depan kita, tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita akan dapat menghadapi masa-masa sukar, sebab tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan akan mendapat petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu kita perlu memeriksa motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Jadi kita banyak taat, terus harus taat, bahkan 100% taat kepada firman Tuhan yang adalah perjalanan iman menuju kepada kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang menjelang sore hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Apa Itu Kesederhanaan. Mau yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan, dipersiapkan untuk pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, apa itu kesederhanaan? Yang pertama, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Lukas 3 ayat 10-14. Orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup, tidak dikejar ambisi atau dikuasai keangkuhan. Karena mereka sederhana, maka Tuhan memberkati mereka lebih.
mereka mempunyai rasa cukup dan menyalurkan kelebihan yang mereka punya secara murah hati sesuai permintaan Tuhan kemana mereka harus menyalurkan. Sifat sederhana membuat orang jauh dari sifat tamak, kikir, atau materialistis. Yang kedua, kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan, yaitu kekekalan. Yohanes 3 ayat 15-16, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 54. Kita harus melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan dan kepentingan Tuhan. Kita harus mengerti semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan untuk digunakan sesuai kehendaknya. Tuhan memberkati kita untuk menjadi penyalur berkat untuk kepentingan yang lebih luas. Yang ketiga, kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang. Pengkhotbah 2 ayat 24, Tuhan tidak melarang kita untuk bersenang-senang dengan hasil jerih payah kita. Kita tidak dilarang menikmati hidup, yaitu menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Menikmati hidup juga merupakan bagian dari hidup yang seimbang. Menikmati hidup memberi penyegaran kepada tubuh dan jiwa kita, sehingga kita lebih dimampukan untuk memenuhi tuntutan hidup. Dan yang keempat, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Yohanes 5 ayat 41-47, Filipi 2 ayat 5-7. Kesederhanaan dimulai dari sikap hati. Kesederhanaan tidak diukur dari hal-hal fisik atau lahiriah. Walaupun tentu kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Tanpa disadari, banyak orang digerakkan oleh keinginan untuk dihargai, dihormati, atau dinilai baik. Orang sederhana tidak mencari hormat dari manusia, karena ia akan lebih mencari hormat dari Allah. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama Bapak Ibu, kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Kita rindu sama-sama diajar, diubahkan, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali kita boleh satukan hati, sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Untuk kasih setiamu Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Untuk pengorbanan-Mu, sungguh kami bersyukur. Kami diselamatkan, dibenarkan, dilayakan oleh karena apa yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami di atas kayu salib. Darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu melayakan kami. Engkau rela dihina, Engkau rela ditolak, agar setiap kami hari ini yang percaya sama kasih-Nya Tuhan, kami terima anugerah, kami terima keselamatan, kami terima janji Tuhan terjadi bagi setiap kami. Kami butuh firman Tuhan, berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Kami doa Tuhan Yesus, ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami. Tuhan pakai juga gembala kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Disayang Tuhan menangkan jiwa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Gary Tengker. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur. Iman kami percaya Tuhan, kemenangan Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Mari dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan hati yang menyembah katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Katakan pengharapanmu. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita buka hati kita, angkat tangan Bapak Ibu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Yuk sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, aku punya Tuhan yang amin, amin, haleluya, berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Mari saudara di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang kami imani dengan pasti, bahwa kemenangan adalah milik orang percaya. Ini yang terus kami perkatakan, bahwa yang ada minyak anggur tidak mungkin bisa dirusakkan. Itu sebabnya mau tantangan sebesar apapun, kami akan tetap kuat, kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka pada siang hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, tidak lain tidak bukan semua karena kasih-Mu sempurna bagi setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, setiap kami yang hadir mau terima firman-Mu, bahkan nanti akan terima bagian yang terbaik, tubuh darah-Mu. Maka setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, sukacita sorga melimpah memenuhi setiap kami. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba saudara lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang.
supaya makin hari kita makin ingat, makin sadar bahwa Dia rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaannya, datang ke dunia ini, terima yang terburuk supaya engkau boleh terima yang terbaik, tubuh darahnya. Dan siapapun hari ini yang terima tubuh darahnya, pulang bawa sukacita sempurna. Amin. Datang ke tempat ini cemberut juga nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena memang kita punya banyak tantangan. Pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya masih masuk dalam rangkaian serial khotbah, yaitu Mazmur untuk Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas Mazmur 23. Sekarang kita boleh buka Alkitab kita. Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25 yang sudah di situ. Katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Termasuk kalau di sini ada yang ikut ibadah live, angkat dulu. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Tinggi-tinggi. Ikuti doa saya boleh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca 23, saudara 24, 25 kita baca sama-sama. 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Sebab 25 kita boleh baca sama-sama. 3, 2 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau minta-minta roti. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara yang terkasih, Mazmur 37 sama dengan Mazmur yang minggu lalu saya khotbahkan, ditulis juga oleh seorang raja yang namanya adalah Raja Daud. Bedanya, Mazmur 37 ini ditulis ketika Daud sudah usia tua. Saya mau tanya, kalau saya bilang Raja Daud, yang paling Anda ingat kisah apa? Goliat. Tetapi saya juga yakin cerita Daud itu bukan cuma tentang Daud dan Goliat, tapi juga yang kedua, Daud dan Batsheba. Artinya, Daud bukan orang yang sempurna-sempurna banget. Daud itu punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Mirip-mirip sama kita. Tetapi ini yang saya mau bilang, Pak, Bu, walaupun kita punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan di masa lalu, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan lebih suka berurusan untuk merancang masa depan kita yang indah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah Tuhan sudah atur. Apa temanya? Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, Tuhan sudah atur. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, makanya jangan khawatir. Bilang. Gini, kalau kita sadar semuanya Tuhan sudah atur, maka kita tidak perlu lagi ketakutan, tidak perlu lagi khawatir. Betul? Maka saya suka ini lagunya agak lama, ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakut. Hatiku apa? Hatiku tetap tenang teguh. Kenapa? Tiap langkahku ku tahu ke tempat tinggi. Haleluya. Hingga puji Tuhan, di mana? Di rumah Bapa sorga.
Artinya kalau kita sadar bahwa langkah hidup kita ini sudah diatur oleh Tuhan, buat apa lagi kita takut, buat apa lagi kita khawatir. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan khawatir, bilang-bilang. Saya suka ambil contoh begini, Bapak Ibu, pernah nonton waktu Indonesia main sepak bola lawan apa, Arab Saudi, masih ingat itu? Yang Indonesia menang? Itu kan jarang-jarang menang soalnya. Waktu lagi Anda nonton Indonesia lawan Arab Saudi, saya mau tanya pas siaran live, deg-degan nggak? Wih, deg-degan. Apalagi waktu gawang Indonesia mulai diserang, hati mulai deg-degan. Benar menang kan? Benar ya? Pak Surya benar ya? Ya, oke. Benar menang. Saya mau tanya, waktu lagi nonton deg-degan nggak? Deg-degan. Nanti pulang ibadah, saudara pulang ke rumah nonton lagi siaran ulangnya di YouTube. Pas lagi Anda nonton, saya mau tanya, waktu gawang Indonesia diserang, deg-degan nggak? Kenapa nggak deg-degan? Udah tahu hasil akhirnya. Kalau engkau sudah tahu hasil akhirnya berakhir dengan kemenangan, mau nonton apapun nggak akan deg-degan. Mau ada serangan ke gawangnya, kita nggak akan deg-degan. Kalau engkau tahu bahwa jalan hidupmu berakhir dengan kemenangan, mau lewati tantangan badai sekalipun, engkau akan melewatinya dengan senyuman karena engkau tahu ujung-ujungnya pasti berakhir dengan sorak-sorai kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hanya saja saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita baca ayat ini ada beberapa hal yang kita mau pelajari. Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja, yang pertama slide silakan. Ayat 23 dibilang begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sama-sama bilang ditetapkan. Ya saudara, tetapi siapa yang ditetapkan? Yang hidupnya berkenan. Maka dari sini kita bisa pelajari yang pertama bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Yang paham anggukan kepala. Ya, sama-sama bilang nggak ada yang kebetulan. Siapa di sini yang bapak-bapak datang ke sini sama istrinya lambaikan tangan? Pak, kadang-kadang kalau kita mau lihat lagi waktu pertama kali ketemu sama istri, ya, kesannya kayaknya kok kebetulan ya. Pas kebetulan dia ada, pas kebetulan saya ada. Saya mau bilang nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Beberapa dari saudara mungkin pekerjaan yang dilakukan sekarang, dulu juga awalnya seakan-akan kayak kebetulan aja. Tetapi saya mau bilang, kalau satu kali Pak, Bu, nggak apa-apa kebetulan. Tapi kalau berulang kali hidup kita kok kayaknya kebetulan lagi, maka saya percaya itu bukan lagi kebetulan, itu memang karena rencana Tuhan sedang digenapi dalam kehidupan kita. Yang paham anggukan kepala. Ya, nggak, sama-sama bilang, nggak ada yang kebetulan. Termasuk siapapun yang hadir siang hari ini di tempat ini, saya yakin bukan kebetulan Anda dengar firman ini. Nggak ada yang kebetulan. Walaupun mungkin ada beberapa yang datang ke sini, ke gereja, mungkin juga motivasinya karena terpaksa atau dipaksa. Nggak usah lihat kiri kanan untuk melihat siapa yang terpaksa. Tapi saudara, kalau Anda hari ini datang dengar firman pun karena terpaksa, jangan rasa minder. Karena pendeta yang di depan pun pertama kali rajin gereja pun gara-gara terpaksa dan dipaksa. Ya, saya pernah cerita saudara, kembali ke tahun 1997, saya ini pertama kali ibadah di gereja Tiberias 97. Waktu itu papa saya datang, mendiang papa saya. Dia bilang begini, karena saya tidak tinggal sama papa saya tinggal sama oma saya. Papa saya datang, dia bilang begini, Ger, siap-siap ganti baju, hari Minggu ini. Ganti baju, yuk kita pergi. Saya bilang, kemana Pak? Makan Pizza Hut. Pergilah kita, rumah saya dulu daerah Kebun Jeruk, itu pinggir tol, ada Pizza Hut. Tapi sebelum sampai Pizza Hut, tiba-tiba mobil papa saya belok ke sebuah gedung. Nama gedungnya Geraha Kencana. Masuklah ke lantai 4 atau lantai 5 ke sebuah gereja dan nama gerejanya adalah Tiberias. Saya mau tanya, saya pertama kali ibadah gereja beneran karena cinta sama Tuhan atau karena terpaksa? Tanggap? Tetapi saya percaya nggak ada yang kebetulan. Ya. Saya mau tanya Pak Bu, motivasi pertama saya datang ke gereja apa?
Pizza Hut. Tetapi kalau Tuhan sudah menetapkan, awalnya yang agak belok-belok pun Tuhan luruskan. Sama seperti Anda, mungkin awalnya juga Anda datang ke gereja, mungkin untuk cari berkat, cari pasangan hidup, nggak apa-apa. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menetapkan, pada akhirnya engkau akan lihat bahwa rencana Tuhan pasti tergenapi. Amin. Contoh, saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus mau disalib? Dia jalan, begitu jalan, saking beratnya salibnya dan saking remuknya tubuh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sempat terjatuh. Betul? Waktu Tuhan Yesus terjatuh, maka kayu salibnya pun terjatuh. Dan Tuhan Yesus pada saat itu ditolong satu orang yang bernama Simon orang Kirene. Ulang, biar keren ini. Waktu Tuhan Yesus jatuh, maka Tuhan Yesus ditolong oleh satu orang namanya Simon orang Kirene. Luar biasa. Kita lihat kisahnya. Markus pasal 15, 21. Yuk, Markus 15, 21. Perhatikan ya. Pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus lagi jatuh, salibnya terjatuh, ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama siapa? Simon orang Kirene. Saya mau tanya, lihat ya. Dia kebetulan nggak kira-kira? Ayahnya siapa? Alexander dan Rufus. Yang baru datang dari luar kota. Saya mau tanya, kebetulan nggak lewat? Kelihatannya kebetulan. Orang dia baru datang dari luar kota. Lanjut. Dan orang itu, siapa orang itu? Simon orang Kirene. Mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Pak, Bu, tolong jawab saya dengan jujur. Simon orang Kirene awalnya dia pikul salib terpaksa nggak? Tahu dari mana? Ayatnya bilang. Dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh tentara Romawi dan dipaksa juga oleh opung-opung yang ada di situ. Mungkin dia didorong dan bilang kamu aja. Nangkep? Terpaksa nggak? Terpaksa. Tetapi saya percaya bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi sama-sama bilang, tidak ada yang kebetulan. Dan saudara tidak akan menemukan lagi kisah tentang Simon orang Kirene dalam cerita-cerita yang lain. Enggak ada. Karena memang nama Simon orang Kirene hanya muncul ketika dia bantu Tuhan Yesus pikul salibnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika gereja sudah mulai berkembang, gereja sudah mulai punya tempat di mana-mana, ada satu gereja yang cukup besar pada saat itu, yaitu gereja jemaat di Roma. Dan waktu itu ada satu pendeta yang memang juga pendeta hebat, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis sebuah surat untuk gereja di Roma. Saudara tahu isinya apa? Roma 16, 13. Paulus menulis, salam kepada Rufus. Siapa Rufus? Anaknya Simon orang Kirene. Paulus menyebut Rufus, anaknya Simon orang Kirene, sebagai apa? Orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya Rufus. Siapa ibunya Rufus? Istrinya Simon orang Kirene, yang dianggap juga oleh Paulus sebagai ibu rohani. Ini yang saya mau bilang, Pak, bapak-bapak di tempat ini, Anda mungkin merasa datang ke gereja juga awalnya terpaksa, dipaksa, tetapi saya percaya nggak ada yang kebetulan. Saya berdoa dengan sangat, siapapun Anda orang tua yang hadir di tempat ini, bahwa suatu saat anak-anakmu akan disebut sebagai orang pilihan dalam Tuhan, dan keluargamu diberkati sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, gak ada yang kebetulan. Gak ada saudara yang kebetulan dalam kehidupan ini. Semuanya sudah Tuhan rancang. Amin. Ya, tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi, sama-sama bilang, Tuhan sudah atur. Sama-sama bilang, jangan khawatir. Maka dari sini kita pelajari saudara, kalau Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang, maka dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Slide yang kedua. Coba perhatikan. Apa yang terlihat sebagai kebetulan bagi manusia
adalah detail sempurna dari rencana Tuhan yang tidak pernah salah. Percayalah, bahkan dalam peristiwa yang tampaknya acak, yang tampaknya random, yang kayaknya nggak mungkin ini, kok kayak nggak ada artinya peristiwa ini, sebenarnya Tuhan sedang menulis kisah terbaik untuk hidupmu. Apa yang bagi dirimu seakan-akan tidak ada artinya, justru Tuhan sedang rancang untuk menuliskan kisah yang luar biasa atas hidupmu, atas keluargamu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau di sini ada suami sama istri, coba suami lihat istrinya dulu sebentar, bilang sama dia, kamu bukan kebetulan. Bilang. Iya. Bilang sama yang barusan ngomong, kamu pasti dari Tuhan. Bilang. Iya saudara, termasuk orang tua, coba senggol anaknya bilang, kamu pasti dari Tuhan. Iya saudara, karena saya percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang berkenan. Amin. Haleluya. Yang kedua, coba lihat slide. Ayat 23 dikatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Hidupnya sama-sama bilang berkenan. Berkenan. Maka dari Mazmur 37 ini kita pelajari yang kedua adalah, Pak, Bu, kita ini coba lihat diri kita. Kita ini berkenan atau enggak sama Tuhan? Harus evaluasi diri. Coba sama-sama bilang, sadar, bilang. Coba lihat. Kira-kira kalau kita ini punya masalah, bisa nggak masalah yang terjadi gara-gara itu terjadi gara-gara kutuk? Bisa nggak? Pak, Bu, kan saya sering bilang kalau saya tanya minimal ngangguk atau geleng. Ulang. Kalau kita punya masalah dalam hidup, bisa nggak terjadi karena kutuk? Bisa. Bisa nggak terjadi karena kuasa jahat? Bisa nggak terjadi gara-gara ada orang jahat? Bisa nggak terjadi gara-gara kita sendiri yang salah? Saya khawatir jangan-jangan masalah yang terjadi dalam kehidupan ini bukan karena orang jahat, bukan karena kutuk, tetapi karena kitanya tidak berkenan sama Tuhan. Apa yang tidak berkenan? Bukan hidupnya, kelakuannya. Ya saudara, makanya harus hidup berkenan. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Saya lupa untuk menyebutkan tadi. Roma 12 ayatnya yang kedua. Yang sudah di situ katakan amin. Terima kasih, puji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 2. 3, 2. Ya, janganlah kamu menjadi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba sama-sama bilang berubah. Ya saudara, harus berubah. Harus evaluasi diri kita. Lihat ada perubahan apa yang harus kita lakukan. Saya sering katakan begini Pak, Bu, lihat ya. Kalau Anda punya 10 teman, satu orang ngomongin yang jelek-jelek terus tentang kita, cuekin aja. Memang dianya yang korslet. Betul kan? 10 orang teman, 2 orang yang ngomongin jelek-jelek tentang kita, cuekin aja Pak, Bu. Ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau orang Manado bilang, anjing nyelonong, siapkan dabu-dabu. Tapi kalau misalnya saudara yang terkasih, kalau 10 orang teman kita yang ngomong aneh tentang kita 8 orang, jangan-jangan kitanya yang korslet. Nangkep maksud saya? Makanya coba evaluasi diri. Jangan-jangan selama ini toko bisnis dagangan kita itu jelek penjualannya, bukan gara-gara ada kuasa jahat. Gara-gara kitanya aja nggak bersih tokonya. Bisa begitu kan? Bisa. Jangan-jangan selama ini mungkin kita sudah doa, Tuhan saya pengen punya pekerjaan. Bukan Tuhan gak kasih, kitanya saja yang pilih-pilih kerjaan. Nanggep? Maka saudara coba evaluasi diri. Perhatikan lagi Roma 12 ayat 2. Sama-sama bilang berubah. Coba Roma 12 ayat 2. Nah,
berubahlah dalam pembaharuan budimu. Saudara, kata berubah itu menggunakan bahasa Yunani. Kita belajar bahasa Yunani sedikit ya. Kata berubah menggunakan bahasa Yunani aloso. Siapkan tenggorokan, karena habis ini saya akan minta Anda untuk ngomong bahasa Yunani. Aloso, 3, 2, ya. Aloso itu, kalau misalnya saya dari sini mau pergi ke tol Bekasi Barat, lewat jalan biasa ternyata macet, saya putar balik lewat tol situ, ya, akhirnya lebih cepat. Tujuannya tetap sama, tapi caranya beda. Itu namanya aloso, berubah, tapi tujuannya tetap sama. Tapi saudara, Roma 12 ayat 2 tidak menggunakan kata Yunani aloso. Dia menggunakan kata Yunani yang punya akar kata metamorphomai, yang juga merupakan akar kata metamorfosis. Metamorfosis itu dari ulat menjadi kupu-kupu. Saudara, maka coba kita evaluasi diri. Kadang-kadang ada orang Kristen ketika dia berubah, kadang-kadang berubahnya kelewatan. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini sudah berubah. Ya, sudah berubah? Iya, saya benar-benar sudah total berubah 360 derajat. Pak, Bu, 360 derajat itu artinya balik lagi ke tempat semula. Saudara, coba kita evaluasi diri. Boleh slide yang kutipan saja, kutipan saja. Yuk. Coba slide yang kutipan. Lihat ya. Kenapa ini penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya, slide kutipan itu. Karena coba kita dalam hidup ini stop untuk hidup dengan mental playing victim. Tahu playing victim? Dikit-dikit merasa jadi korban. Wah, saya begini pasti karena ada orang yang jahat. Wah, saya begini pasti ada kutuk, pasti ada setan. Ya, saudara, jangan dikit-dikit main playing victim. Karena kalau dikit-dikit kita main playing victim, engkau tidak akan sadar kalau engkau harus berubah. Ingat, untuk merubah banyak hal di dunia ini, hal pertama yang harus engkau ubah adalah dirimu sendiri. Daripada pulang ke rumah nanti bilang sama suami, Pak berubah dong, berubah. Lebih baik coba luangkan waktu kita dan bilang, Tuhan ubahkan diriku. Daripada kita bilang sama anak, tiba-tiba datang ke depan anak, kita tumpang tangan dan bilang, roh Mobile Legend lepas. Jauh lebih baik coba kita ubah cara komunikasi kita. Sama-sama bilang evaluasi. Iya saudara, karena bagi saya kehidupan orang Kristen makin hari harus makin dewasa. Ya. Makanya Ibu Gembala Sidang bilang bahwa orang yang dewasa dalam iman hidupnya harus bertumbuh. Sama-sama bilang dewasa iman harus bertumbuh. 3, 2, ya. Harus bertumbuh. Maksudnya bertumbuh bagaimana? Sering saya katakan, hidupmu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hidupmu hari esok harus lebih baik dari sekarang. Pak, Bu, percayalah tidak langsung sempurna, tapi minimal engkau punya 5 yang jelek dikikis jadi 3. 3 yang jelek kikis lagi jadi 1. 1 yang jelek kikis lagi, sehingga sempurna seperti Kristus yang adalah sempurna. Amin. Sama-sama bilang evaluasi. Sama-sama bilang sadar. Ya saudara, harus sadar. Sama-sama bilang berubah. Saudara, harus ada perubahan. Dan saya benar-benar berdoa. Kadang-kadang memang bukan berkat Tuhan yang tidak tercurah. Kitanya yang belum siap. Tapi selama kita sudah semakin hari semakin berubah, kapasitas imanmu membesar, maka jangan kaget. Saya percaya ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan akan kirimkan dalam perbenaran keluargamu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya saudara. Sekali lagi sama-sama bilang, harus berubah. Sama-sama bilang, harus lebih baik. Saudara, saya itu setiap kali khotbah di sini jam 2, saya itu benar-benar terkesima dengan jemaat loh. Kenapa? Karena memang jam 2, siang-siang, paling enak itu tidur siang. Tapi Anda di tempat ini, datang cari Tuhan dengan semangat,
Dan saya sering bilang, kalau Anda cari Tuhan dengan semangat, Anda lagi doa, biar nanti jawaban doa Anda Tuhan kirim pakai paket same day. Hari ini doa, hari ini terima jawaban yang terbaik dari sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk coba lihat ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian, apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Coba lihat kalimat pertamanya Pak, apabila. Jadi sebenarnya orang percaya ada kesempatan untuk jatuh enggak? Ada, tetapi tidak sampai tergeletak. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, enggak mungkin tergeletak. Bilang. Nggak mungkin saudara yang terkasih kita tergeletak. Apapun tantangan masalahmu, ada banyak hal. Tetapi poin yang ketiga tadi apa? Tuhan bekerja di balik tantangan hidupmu. Amin. Tuhan bekerja di balik tantangan hidupmu. Walaupun mungkin yang engkau rasakan sekarang ini pahit, tetapi percayalah Tuhan bekerja. Sama-sama bilang Tuhan bekerja. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi supaya rencana Tuhan tergenapi. Contoh ya. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga? Bapak Ibu biar cepat bilang aja masih. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan ngomong begini, Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga ini. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa, kalau apa? Roh Kudusnya sudah turun, gitu kan? Nanti kamu akan terima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, terus Yudea, terus Samaria dan oke, Bapak Bu, lihat dulu semua ke depan. Yang ngomong tadi siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong tadi waktu hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu hari ke-40 ya. Lalu Tuhan bilang begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. 10 hari kemudian, hari ke-50, Roh Kudus turun. Disebut dengan hari Pentakosta. Sampai sini yang masih ikut khotbah saya anggukan kepala. Oke. Berarti kalau Roh Kudus turun, maka murid-muridnya akan punya kuasa dan akan menjadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Oke, pelan-pelan. Ini butuh pemahaman. Tadi Tuhan Yesus ngomong di Kisah Rasul pasal 1. Pasal 2, Roh Kudus turun. Saudara nanti cek di rumah, pasal 3, 4, 5, 6, 7. Murid-murid ternyata sudah terima kuasa, tapi nggak pergi kemana-mana. Murid-murid cuma diam di Yerusalem. Nggak kemana-mana. Padahal Tuhan bilang, kalau Roh Kudusnya turun, kamu akan terima kuasa jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Sudah dicek? Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Murid nggak kemana-mana, cuma di Yerusalem. Sehingga, saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan izinkan ada satu orang yang namanya Saulus menganiaya orang Kristen. Dan begitu orang Kristen dianiaya, barulah sejak pasal 8, pasal 9 itu Saulus, barulah setelah dianiaya pasal 10, barulah orang Kristen sudah mulai menyebar ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Yang sudah mulai nangkep cerita saya, tolong anggukan kepala. Yang nggak nangkep, pura-pura saja anggukan kepala. Berarti Tuhan izinkan ada Saulus supaya rencana Tuhan tergenapi. Biar murid-murid pergi kemana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Pak, Bu, saya nggak tahu apa yang menjadi Saulus dalam kehidupan kita. Tetapi, kalau ada orang-orang seperti Saulus dalam kehidupanmu, percayalah, itu supaya engkau bergerak mengikuti rencana Tuhan. Dan kadang-kadang rencana Tuhan itu nggak pernah kita mengerti. Sulit bahkan kita mengerti. Sampai-sampai kita sering mengeluh, Tuhan kok begini? Saya tutup dengan sebuah kesaksian dari seorang jemaat. Ini cerita yang cukup lama. Jemaat ini datang ke saya. Dulu saya sering khotbah di Karawaci.
Karawaci dulu itu pakainya bioskop ngomong-ngomong. Dan saudara tahu karakter kalau ibadahnya itu pakai gedung bioskop, jemaat bisa lihat pendeta, pendeta nggak bisa lihat jemaat. Memang agak gelap. Lalu tiba-tiba saudara ada satu orang, ini keluarga sering sekali ikut khotbah saya, terus dibilang, Pak Pendeta tolong doakan saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Pendeta saya pengen punya uang supaya bayar kuliah anak saya. Tuhan Yesus berkati dia supaya punya uang untuk bayar kuliah anak. Selesai. Minggu depan saya khotbah lagi. Pas lagi altar call, bapak yang saya doain minggu lalu, dia berdiri di pintu exit. Dia menunggu semua jemaat pergi, lalu dia datang ke saya. Pak Pendeta masih ingat saya? Saya bilang, masih. Setelah Bapak Pendeta doakan minggu lalu, supaya saya punya duit, dan hari Rabunya Pak, saya dapat keputusan, saya dipecat. Jangan-jangan Pak Pendeta salah doa. Pak Bu, itu kata-kata jemaat itu membuat saya kepikiran. Singkat cerita, minggu depan, gini loh Bapak Ibu, saya itu kalau Anda sudah sering ikut khotbah saya mulai hafal, mulai ingat wajah. Ya. Saya pasti ingat wajah Bapak, Ibu, ya Bu Sonia. Saya pasti ingat. Tiba-tiba minggu depannya, ini jemaat karena dia sudah sering ikut, dia nggak ada. Saya mulai kepikiran. Karena bagi saya, Anda kecewa sama Gary Tanker, nggak apa-apa. Karena memang manusia punya potensi besar mengecewakan. Tapi tolong jangan pernah kecewa sama Tuhan. Minggu depan dia nggak ada. 2 minggu depan lagi dia nggak ada. Saya mulai kepikiran. Minggu ketiga, begitu saya selesai khotbah, kan saya nggak bisa lihat jemaat. Pas saya lagi altar call, ternyata dia ada lagi. Nunggu di depan pintu exit. Saya lagi doain orang, gara-gara ngelihat dia nungguin, saya doain orang sampai nggak fokus. Selesai dia pergi, dia datang, Pak Pendeta masih ingat saya bilang, masih. Pak Pendeta kan dulu, saya minta doain supaya saya punya uang. Setelah Bapak Pendeta doain, saya malah di PHK. Ternyata saya baru ngerti sekarang Pak Pendeta. Nggak lama kemudian sehabis saya di PHK dan saya habis cerita sama Pak Pendeta, hari berikutnya saya dipanggil sama kantor, uang pesangon saya cair. Sesuai dengan yang didoakan, mintanya uang untuk bayar kuliah. Dan Pak Pendeta itu uang kalau pakai bayar kuliah anak saya, jangankan di Indonesia, di luar negeri pun lebih dari cukup. Saya bilang, puji Tuhan. Tetapi bukan itu Pak Pendeta yang saya mau ceritakan. Yang saya mau ceritakan adalah 2 minggu terakhir saya nggak datang gereja gara-gara saya harus pergi interview. Ada satu perusahaan yang panggil saya interview dan lakukan tes di Singapura. Puji Tuhan baru dapat hasilnya kemarin dan saya diterima di mana gajinya lebih dari 2 kali lipat. Ini yang saya mau bilang Pak Bu, waktu engkau menghadapi tantangan masalah, engkau akan anggap itu sebagai sebuah keluhan. Betul? Tetapi kalau sudah lewat, barulah kita sadar bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kalaupun bagi beberapa orang engkau dianggap jatuh, bagi beberapa orang engkau dianggap sebagai sebuah kemunduran, percayalah apa yang dikatakan sebuah kemunduran, justru Tuhan sanggup ubahkan itu menjadi kisah yang indah dalam kehidupan setiap kita. Ingat, kisah hidupmu belum berakhir, engkau masih punya banyak sekali kisah-kisah yang indah yang Tuhan akan tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ayat penutup di antara semua penutup, Roma 8:28. Penutup. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. 3, 2. Ya. Kita tahu sekarang bahwa dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa? Dalam, sama-sama bilang segala sesuatu. Termasuk Tuhan bisa pakai nggak masalah, tantangan dalam kehidupan kita supaya kita bisa mendatangkan kebaikan? Bisa. Saudara yang terkasih, itu sebabnya hari ini engkau harus sadar bahwa melewati tantangan, masalah, melewati itu semua tanpa engkau sadar Pak Bu, tantangan dan masalah dalam kehidupan ini yang membuat engkau seakan-akan harus jatuh,
tetapi tidak sampai tergeletak, justru membuat engkau sekarang ini makin kuat mentalnya. Membuat engkau makin dekat sama Tuhan. Membuat engkau lebih dewasa dalam iman. Dan saya benar-benar berdoa, biarlah setiap Anda yang hari ini hadir, engkau makin hari makin sadar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Dan engkau juga sadar bahwa yang terbaik Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, pemain musik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, tidak ada yang kebetulan. Bilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, maka kesimpulannya apa? Tidak ada yang kebetulan. Yang kedua apa? Evaluasi diri. Sama-sama bilang sadar. Dan yang ketiga apa? Tuhan bekerja di balik tantangan masalah hidupmu. Mari saudara kita mau angkat satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini di hadapan Tuhan, kami sadar kalau kami boleh ada dan menikmati seluruh berkat-berkat-Mu, semua bukan karena kebetulan. Kalau kami lihat perjalanan hidup kami, ternyata semuanya itu sudah dirancang sempurna untuk kebaikanku, kebaikan keluargaku. Biarlah siang hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur, dan kami semakin menyadari bahwa kami disayang Tuhan sempurna. Haleluya. Turunkan tangan kita. Yuk kita angkat pujian ini, kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin, amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kau baik Tuhan, Kau ajaib. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan. Katakan lebih dalam. Lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Sempat membuatku terpesona. apa yang tak pernah kupikirkan Tuhan. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau lihat seberapa engkau sangat diberkati siang hari ini, kalau engkau melihat bahwa ada keluargamu yang sangat menyayangimu, ada anak-anakmu yang hidup sehat, sukses, berhasil, ada orang tuamu yang masih punya kesempatan untuk engkau bahagiakan, dan engkau sadar dengan pekerjaanmu, engkau sadar engkau sangat diberkati Tuhan. Ingat, kalau satu kali ada peristiwa unik terjadi dalam hidupmu, engkau boleh bilang itu kebetulan, gak apa-apa. Oh, kebetulan waktu ngelamar, kebetulan saya diterima. Kebetulan waktu itu saya begini, akhirnya saya bisa diluluskan. Kalau satu kali nggak apa-apa dibilang kebetulan. 2 kali pun Anda bilang kebetulan, saya masih maklum kok. 3 kali Anda bilang, oh ini semua kebetulan, ya sudahlah. Tetapi kalau berulang kali ada kebetulan-kebetulan terjadi dalam kehidupanmu, saya percaya itu bukan kebetulan. Itu hanyalah jalan Tuhan untuk menunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang yang disayang Tuhan sempurna. Dan dengan
berbagai peristiwa terjadi dalam kehidupanmu yang membuat engkau sedewasa sekarang, membuat engkau sesukses seberhasil sekarang, engkau masih mau meragukan kasih setia Tuhan. Saudara, biarlah pulang dari tempat ini engkau makin ingat bahwa kalau semua terjadi dalam kehidupan kita dan kita masih boleh tetap bertepuk tangan saat ini, tidak lain tidak bukan supaya engkau sadar, engkau tahu dalam hatimu bahwa kita ini disayang Tuhan sempurna. Dan biarlah setiap saudara yang hadir di tempat ini, supaya kita ingat, itu sebabnya Dia kasih tubuh dan darahnya, sehingga setiap engkau yang mungkin sekarang ini harus merasa terjatuh, engkau yang sudah menghabiskan malam-malammu dengan tetesan air mata, engkau juga harus sadar bahwa setiap kejadian dalam kehidupanmu Tuhan rancang untuk mendatangkan kebaikan. Sampai satu saat kelak tanganmu akan mengusap air matamu dan mengangkat tangan dan berkata, benar Tuhan, kasih setiamu sempurna. Dan setiap saudara yang hadir di tempat ini, saudara boleh tundukkan kepala. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu di tempat ini, orang-orang yang engkau kasih, yang namanya tercatat dalam telapak tanganmu. Tuhan tahu bahwa seringkali mungkin kami merasa kami berjalan sendirian, tetapi sesungguhnya dalam hati kami juga sadar bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan Yesus, biarlah kami tetap kuat, kami tetap dewasa, dan semakin hari kami sadar bahwa kami orang-orang yang disayang Tuhan. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Amin, amin. Jadi biji matamu, jadi biji mataku. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. yuk tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu, Jadi biji matamu. dengan apakah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan, Selain puji dan sembah. berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Bahkan untuk tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami yang sudah dicurahkan. Kami datang dengan segala ucapan syukur, dan kami tahu bahwa setiap kami adalah orang-orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang sudah ditabur, biarlah terus bertumbuh berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami, menghasilkan buah kehidupan, sehingga kami boleh dijadikan menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas, karena kami tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau terima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kita panggil namanya Yesus yang telah mati bagi setiap. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kita bangkit berdiri, mari sama-sama umat. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi
siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Bagi dan mempercayai musim manusia dan aku. Dan sama-sama dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sempurnakan hidup kami. Mari saudara kita siapkan hati, teduhkan hati kita untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, kami tolak Alzheimer, Parkinson, kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, dusta dalam rumah tangga. Kami tolak orang ketiga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga punya rumah di bumi. Rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami doa setiap organ tubuh kami, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Bersama keluarga kami diberkati panjang umur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, termasuk engkau yang punya masalah dengan tulang belakang kejepit, syaraf kejepit, bawa dalam doa. Bawa dalam doa, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Engkau yang setiap kali tidur atau bangun pagi kayak batuk-batuk terus, gak tahu kenapa, kayak ada yang nyangkut di tenggorokan, hari ini bawa dalam doa. Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Berdoa. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus, setiap jemaat Tiberias panjang umur, sehat, diberkati. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, usahakan, diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua diberkati, sejahtera,
mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Saya sering katakan kalau di sini ada suami istri, sebelum doa, coba suami istri, orang tua, anak sepakati dulu mau doa apa. Karena kita percaya ada kuasa yang dahsyat di balik persepakatan orang percaya. Coba ngobrol dulu, mau doakan apa? Bawa dalam doa. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar ponan doa yang tulis oleh anak-anakmu. Juga Ibu Astuti Tuhan berkati, Ibu Zeti Tuhan berkati, Ibu Ginting Tuhan berkati, Ibu Kristina Arifin Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Juga keluarga Samosir Tuhan berkati, keluarga Zega Tuhan berkati. Juga Ibu Sonia Deborah bersama anak-anak diberkati Tuhan. Juga Pak Surya diberkati Tuhan. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Doaku, mereka yang datang bersama keluarga, suami, istri, orang tua, anak, doaku Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh terus hidup rukun dan damai. Karena Alkitab berkata, kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Berdoa untuk setiap anak-anak kami yang dalam bulan Juni, Juli nanti sedang berusaha untuk masuk sekolah pilihan, yaitu universitas ataupun SMA. Biar Tuhan yang buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berbisnis, bekerja, berusaha, Alkitab berkata bahwa apa yang digenggam oleh orang percaya, maka diberkati Tuhan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa untuk setiap mereka yang saat ini dalam pergumulan kesehatan, ekonomi, keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa kami, dan biarlah Engkau berikan jawaban yang terbaik bagi setiap kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa yang Engkau buat semuanya untuk kebaikan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan syafaat kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati selalu sehat, selalu dalam hikmat marifat dari sorga, sehingga melalui kepemimpinannya, melalui pelayanannya, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Berkati segala program-programnya untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini, Koordinator Pak David, Tuhan berkati. Juga hamba bersama istri, anak-anak, Tuhan berkati. Bung Alvarado, Tuhan berkati. Bung Arda, Tuhan berkati. Rekan-rekan juga pemain musik Bung Tono, Tuhan sayang, yaitu bersama singer, choir, usher, kolektan, tim media. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, umat kesayangan Tuhan, bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom. Damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom TV.